Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau kasih video tutorial ke teman-teman yang tentunya mungkin yang sering ikut training video saya itu sudah hafal banget materi saya. Tapi kali ini saya akan kasih materi yang lebih fresh tentunya, jadi dengan template yang baru, yang lebih kece, yang lebih menarik tentunya sesuai dengan updatean atau sesuai dengan apa yang sekarang lagi tren gitu ya. Oke, sekarang untuk video tutorial ini mungkin saya akan bagi dua versi ya teman-teman. Kenapa saya gabungin dalam satu video dengan dua versi? Karena apa? Karena saya nggak mau peserta saya bingung gitu. Mbak, gimana sih, yang mana sih yang akan kita praktekin kalau misalnya saya gunakan banyak video? Nah, kenapa saya pakai satu video? Karena apa? Karena untuk memudahkan teman-teman dalam proses belajar, tidak bingung pada saat saya menyampaikan materi gitu. Oke, di versi ini nanti akan ada keterangan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman wajib untuk membaca deskripsi video yang saya bagikan ini. Jadi di deskripsinya itu nanti saya akan jelaskan dari menit keberapa dan sampai menit keberapa untuk versi yang pertama. Nah, versi pertama ini adalah tentang ngedit template khusus untuk para penjual atau yang sering saya sebut itu sebagai all shoppers. Nah, kemudian versi yang kedua yaitu nanti saya akan kasih yang versi umum. Nah, di versi umum itu semua profesi bisa masuk. Jadi mau itu dokter, mau itu guru, dosen, perawat, bidan, mahasiswa, pelajar, atau bahkan pendakwah sekalipun bisa menggunakan template yang sudah dibagikan melalui admin-admin saya. Jadi di deskripsinya nanti akan ada penjelasan dari menit keberapa ke berapa, kemudian dari menit sekian ke menit sekian untuk versi-versi yang ada di video ini. Oke, nah sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan beberapa hal dulu nih ke teman-teman, biar belajarnya tuh enak, biar belajarnya tuh nggak mikir-mikir lagi, ini kok gimana sih, kok ada kendala seperti ini. Nah, kendala umum yang sering terjadi adalah ketika menggunakan aplikasi atau tools yang akan kita gunakan mengedit template yang sudah dibagikan, yaitu aplikasi KineMaster yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Jadi teman-teman harus perhatikan yang digunakan. Jangan menggunakan aplikasi KineMaster yang modifikasi atau aplikasi yang bajakan. Jangan pernah ya. Mungkin teman-teman terganggu dari watermarknya sehingga teman-teman mungkin nggak mau menggunakan yang official ya, yang langsung dari Play Store maupun App Store. Jadi alternatifnya menggunakan yang modifikasi itu jangan sampai. Jangan pernah menggunakan aplikasi modifikasi karena itu selain membahayakan perangkat handphone teman-teman, juga memperhambat untuk proses pengeditan video teman-teman. Kadang ada aplikasi langsung tiba-tiba keluar, error sendiri, nggak nemu elemen yang pas. Nah, itu karena aplikasi yang kita gunakan itu ya pasti ada kekurangannya dong kalau bukan aslinya, kalau bukan versi aslinya. Oke ya. Nah, untuk KineMaster itu sendiri, misalnya kita punya Android yang memang handphone kita udah lama ya, updateannya nggak sampai dengan versi KineMaster yang sekarang. Jadi salah satu solusinya adalah teman-teman bisa download aplikasi KineMaster yang versi lama. Jadi caranya nanti akan saya share screen ya di sini untuk bagaimana caranya mendapatkan aplikasi KineMaster yang versi lama biar kita bisa download aplikasi KineMaster juga di handphone kita. Oke, langsung saja saya share screen dulu ya untuk permasalahan yang sering terjadi di KineMaster ini. Oke, di sini saya akan masuk dulu ke bagian Google Chrome ya, karena kita mau searching dulu, kita mau cari dulu nih aplikasi KineMaster yang versi lama dulu, khusus bagi
peserta yang memang nggak bisa download aplikasi KineMaster melalui App Store atau Play Store ya. Nah, kita masuk dulu ke ini, ke Google Chrome-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih, tulis saja download KineMaster versi lama. Gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan kursor yang ada di handphonenya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan KineMaster versi lama Android. Nah, dan untuk alamatnya, alamat websitenya itu adalah https://kinemaster.id.uptodown.com. Jadi di sini kita menggunakan tools up to down untuk mendapatkan versi yang lama ya. Kita langsung aja klik si linknya. Nah, untuk versi yang sekarang itu sudah 5.07.21440.jp ya. Nah, di sini mungkin kalau ada Androidnya nggak kompatibel dengan si updatean versi KineMaster yang terbaru, silahkan menggunakan yang versi berapa ya. Teman-teman harus lihat updatean ininya, updatean versi perangkat lunaknya sudah cocok enggak dengan versi dari KineMaster ini. Jadi caranya adalah teman-teman tinggal lihat versi Androidnya atau versi iOS-nya apakah sudah tinggi atau enggak. Nah, kalau misalnya versi Androidnya mentok di updatean tahun 2019 misalnya, nah silahkan cari yang tahun 2019, di sini juga ada. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja yang kompatibel atau yang bisa terpasang di handphonenya teman-teman, gitu ya. Jadi sekarang intinya teman-teman bisa dulu mendownload aplikasinya. Nanti juga akan dibantu sama admin jika kesulitan pada saat mencari aplikasi yang mungkin sesuai dengan handphonenya teman-teman ya. Nah, nanti akan dipandu juga sama admin-admin saya. Oke, setelah kita tahu versi yang sudah terpasang, aplikasinya sudah masuk nih di handphone kita. Kebetulan di sini saya menggunakan iOS ya teman-teman. Jadi kita buka dulu App Store. Oke, kita cari App Store. Nah, kemudian di sini di pencarian kita tulis saja KineMaster. Kemudian kita cari. Nah, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah dari sisi logonya. Ya, kadang kan di Android itu banyak banget ya, banyak banget aplikasi KineMaster yang serupa, tapi itu bukan versi dari KineMasternya langsung, gitu. Jadi logonya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di sini. Nah, di sini untuk pengembangnya itu namanya kinemaster.inc ya. Nah, kemudian di sini versinya teman-teman bisa lihat versi terbarunya. Dan yang paling teman-teman perhatikan adalah dari sisi ukuran filenya. File dari aplikasinya itu sekitar 105,8 MB ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman perhatikan biar aplikasinya sama yang saya maksud, yaitu dari pertinjaunya. Apakah sama dengan yang ini atau enggak, gitu ya. Jadi KineMasternya itu logonya seperti ini, tulisannya KineMaster garis datar kemudian video editor. Oke ya. Nah, kemudian pengembangnya KineMaster, INC titik. Oke, di sini saya belum perbarui tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi KineMasternya. Nah, ini saya tadi sudah ini ya. Nah, jadi di sini pastikan dulu bahwa teman-teman sudah mempunyai template yang sudah saya bagikan melalui admin saya. Jadi perhatikan di mana teman-teman mendownload si template tersebut, apakah dari dari Instagram, dari Telegram ataukah dari WhatsApp. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Nah, di sini misalnya saya terima dari WhatsApp nih. Nah, misalnya saya download yang ini, saya download dulu ini dari WhatsApp ya. Nah, kalau misalnya dari Telegram silahkan di save dulu ke galerinya, baru masuk ke aplikasi KineMasternya. Oke, lanjut kita masuk ke KineMaster.
Untuk tampilan awal di versi terbaru itu seperti ini ya teman-teman. Kalau versi lama mungkin ada bundaran besar di tengah sini, kemudian di bagian sini proyek-proyek kita. Nah, itu tampilan lama, tapi tampilan yang terbaru sekarang itu seperti ini. Jadi untuk membuat baru atau proyek baru itu dia ada di atas sini, dan proyek kita ada di bagian bawah sini. Oke ya. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat project barunya dulu ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja buat baru yang tanda plus di sini yang saya tandai. Nah, kemudian untuk aspek rasionya teman-teman wajib memilih 1:1. Jangan 16:9, jangan 9:16, 4:3, dan seterusnya, jangan ya. Jadi kita pilih 1:1 yang ini. Nah, kemudian di sini ketika berubah jadi warna merah 1:1-nya, kita tinggal klik aja berikutnya. Oke, nah di sini sudah masuk. Jadi layar pertama ketika kita klik buat baru ya, buat project baru itu, nah tampilannya seperti ini. Banyak banget menu-menu yang ada di sini, tapi jangan fokus dulu pada menunya. Ikuti aja step by step yang saya arahkan di video tutorial ini ya. Nah, kalau untuk video untuk menu-menunya ini mungkin nanti akan saya jelasin tersendiri ya. Nah, intinya ikuti saja step by step yang saya sampaikan di sini. Abaikan aja menu-menu yang saya nggak sebut di sini ya. Karena apa? Karena kalau saya mau sebut satu persatu di sini itu bakalan panjang. Nah, di sini akan saya permudah teman-teman, ikuti aja step by stepnya. Oke, di sini yang selanjutnya teman-teman klik adalah bagian media. Nah, di sini ada menu namanya media. Nah, silahkan diklik. Nah, kemudian kalau untuk iOS, tampilan dari memilih video atau gambar itu seperti ini teman-teman. Nah, beda lagi kalau Android. Android itu mungkin saya kasih screenshotan ya, untuk tampilan Android seperti apa, mungkin saya taruh di atas ini. Nah, kalau di Android itu ada folder-folder sesuai dengan folder dari handphone kita atau galeri kita gitu ya. Jadi kalau untuk si iOS atau iPhone itu teman-teman bisa lihat, kalau misalnya mau pilih video tinggal klik aja video, kalau mau pilih foto atau gambar tinggal pilih foto. Nah, seperti itu ya, karena kita mau ngedit template-nya, videonya, nah klik video. Oke ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu di mana letak video template yang sudah dibagikan, mau itu di Telegram atau WhatsApp, silahkan dimasukkan ke KinoMaster-nya. Caranya adalah klik semua, atau kalau di Android itu mungkin dia tulisannya WhatsApp video kalau lewat WhatsApp, kalau di lewat Telegram biasanya tulisannya Telegram. Oke ya. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, untuk versi pertama ini saya menggunakan ini ya, untuk jualan dulu. Jadi untuk call shopper dulu nih. Nah, untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas itu ada logo KinoMaster. Itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan terpaku, jangan merasa bahwa logo itu membebani kita. Jangan ya, karena saya juga menggunakan KinoMaster yang nggak pro ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ini dulu, bahwa kita menggunakan aplikasi KinoMaster ini itu karena apa? Nah, apakah kita mau yang langsung profesional? Ya tentunya enggak dong, kita harus belajar dulu. Kalau teman-teman sudah paham isi yang ada di KinoMaster ini, teman-teman bolehlah untuk meningkatkan ke yang pro ya, tapi jangan menggunakan KinoMaster yang modifikasi gitu. Nah, jadi untuk pemula seperti teman-teman ya, itu nggak apa-apa ada logo KinoMaster-nya. Oke, lanjut. Di sini untuk mempelajari video template-nya kita play dulu nih sampai selesai. Apa sih yang disampaikan di video ini gitu. Jadi kita tahu, oh di detik sekian itu tampilannya seperti ini. Nah, nanti akan saya tambahkan gambar misalnya seperti itu. Nah, di sini
ini ada tulisan loading. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan logo teman-teman, logo shopnya teman-teman juga bisa. Tapi kalau nggak mau menambahkan apa-apa juga bisa juga ya. Nah, terserah dari teman-teman. Tapi satu kuncinya, jangan menambahkan teks yang besar. Kadang ada orang itu menulis teks, misalnya contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian ini ditaruh besar-besar seperti ini menutupi elemen di belakang. Gitu ya. Di sini kan ada elemen lampu, kemudian di sini mungkin dindingnya. Nah, kalau kita taruh seperti ini, apakah teman-teman merasa enak lihat atau enggak? Nah, itu kebiasaan orang ngedit template itu seperti ini. Dari materi-materi saya sebelumnya, pasti ada aja yang seperti ini. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa membuat sebuah video yang menarik, jangan asal memasukkan elemen atau tulisan pada template ya, karena kita sudah desain sedemikian rupa. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menambahkan apa-apa lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, misalnya kita mau tambahkan logo kita misalnya, itu bisa gitu. Jadi kita tinggal pilih lapisan, kemudian pilih media. Nah, kemudian kita pilih foto kalau kita mau menggunakan si logo kita gitu ya. Jadi di sini saya pilih dari WhatsApp. Mungkin ini agak panjang ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau videonya panjang karena saya akan jelaskan satu persatu ya ke teman-teman, biar teman-teman juga paham gimana sih sebenarnya mengedit template yang lebih menarik lagi. Jadi nggak sembarang mengedit juga gitu ya. Jadi misalnya saya tambahkan logonya. Nah, jadi misalnya saya tambahin nih logonya misalnya. Nah, kemudian di sini saya mau rata tengahkan ya. Jadi kita klik titik 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian di sini kita pilih terpusat secara horizontal. Jadi dia ada di tengah. Nah, kemudian kita tinggal atur aja. Nah, untuk posisinya mungkin di bawah dan diperkecil. Oke, nah kita kecil, kemudian kita taruh di tengah. Nah, misalnya nih kita udah tambahin atau mau diperbesar dikit juga nggak apa-apa. Nah, tapi di sini ketika kita menambahkan logo itu teman-teman juga bisa perhatikan ya di sini apakah tampilannya menarik enggak kalau kita tambahin logo di bawah dengan kita hilangkan misalnya seperti ini. Jadi saya sudah buat template-nya itu lebih menarik lagi jika tampilannya hanya seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian nanti akan ada, nah, di sini adalah tempat kita menambahkan foto produk kita. Jadi di sini mau pakai foto produk yang pakai background juga boleh, mau pakai foto produk yang tanpa background juga boleh ya. Jadi bebas di sini. Jadi di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah dari detiknya. Nanti ketika si kertasnya ini muncul, dia di detik keberapa gitu. Jadi ini kan dia masih goyang nih. Nah, saya perlambat ya. Ini dia masih goyang seperti ini. Nah, kalau dia sudah stay, berarti kita tinggal tambahkan foto produk kita, ya. Jadi kita lihat nih, dia stay-nya di mana. Nah, dia stay-nya di sini nih. Nah, ketika kita perlambat, dia naik dikit dan stay di detik ini. Jadi kita harus lihat, jangan langsung menambahkan foto produk, biar apa? Biar durasinya sesuai dengan si template-nya ini. Oke, nah setelah itu, setelah kita menambahkan ininya ya, kalau foto produknya, kita pilih lapisan media. Misalnya saya pilih dari ini ya, dari WhatsApp. Misalnya saya cari dulu,
Saya gunakan foto makanan ya. Jadi ini misalnya kuliner. Nah, ini banyak banget nih foto kuliner. Misalnya kita jualan yang ini nih, misalnya. Nah, kita misalnya jualan ini. Jualan, kalau di saya sih namanya ini namanya risoles ya. Teman-teman mungkin ada nama lainnya. Nah, kemudian kalau untuk menambahkan gambar, nah teman-teman di sini bisa lihat ukuran dari si gambar produk kita. Jangan sampai melewati batas seperti ini. Karena kalau melewati batas itu bakalan ketutup bagian kertas yang ada di belakang. Percuma dong saya bikin tempat foto produk kalau nggak digunakan gitu. Jadi di sini kita pasin ya, pasin foto produknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa bikin si foto produknya ini dia persegi panjang ya. Jadi caranya kita pilih tanda crop pemangkasan. Nah, lalu kita crop dikit biar dia jadi persegi panjang gitu. Nah, kita bisa ambil dari sini. Oke, kemudian centang. Nah, kemudian kita pilih kembali, lalu kita perbesar, sesuaikan dengan si bingkainya ya, atau tempat foto produknya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tambahin fotonya, ini biar lebih menarik lagi, kita tambahkan efek masuk. Nah, caranya menambahkan efek masuk, kita tinggal klik aja dulu untuk bagian foto produknya di bagian bawah sini. Nah, kemudian di sini kita masuk ke animasi masuk. Nah, di sini di tanda saya itu tulisannya animasi masuk. Nah, untuk animasi masuknya saya sarankan menggunakan yang turunkan atau tingkatkan. Jadi nanti akan ada pergantian transisi antara meningkatkan dan turun biar tampilannya lebih menarik lagi. Jadi di sini kita pilih untuk animasi masuknya tingkatkan kayak gini gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk di akhir atau animasi keluarnya itu kita pakai turunkan gitu ya, gitu. Turunkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini karena produknya sudah ada nih, kita tinggal tambahkan keterangannya itu jangan melebihi batas juga besarnya ya. Kadang ada orang bikin keterangan seperti ini contoh ya, misalnya ini keterangannya, ini ditulis seperti ini di atas nih, seperti ini. Itu jangan ya teman-teman. Nah, di sini ada spasi yang saya sediakan sini. Nah, kemudian kita tinggal ubah aja warnanya. Kalau mau merubah warna, tinggal klik warna. Kalau mau merubah font, tinggal klik font. Ya, jadi kita pilih fontnya misalnya. Nah, di sini kita bisa pilih, saya pilih yang ini, misalnya ya. Nah, kemudian di sini saya mau ubah warnanya jadi warna merah. Oke. Nah, diperbesar. Oke, sesuaikan ya. Jangan terlalu besar seperti ini, tapi disesuaikan besarnya. Nah, kemudian di sini kan kita lihat nih. Nah, kita main di detiknya lagi. Kita lihat. Nah, di sini untuk gambar produknya dia stay-nya di detik mana. Nah, kita perlahan tarik. Nah, dia stay-nya di sini, berarti si tulisannya ini harus berada di bagian sini. Ini kan dia lewat tuh. Nah, caranya adalah tekan lama atau tahan lama sampai dirasa bergetar handphonenya di tulisan ini ya, seperti ini. Nah, kemudian dibawa ke depan sampai kayak ada magnet tuh nempel di garis merah dan lepaskan. Nah, kemudian selanjutnya kita mainkan animasi tulisannya. Klik tulisannya, lalu pilih animasi masuk. Di sini saya sarankan menggunakan
yang huruf demi huruf ya. Di sini ada huruf demi huruf dan kemudian kita mentokkan sampai akhir di kanan. Oke, nah selanjutnya kita apply nih. Ini untuk gambar pertama. Ini gambar pertama. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini kan ada perpindahan. Nah, perpindahan di sini. Nah, di sini ada muncul. Nah, kita bawa si foto produk ini sampai ke sana. Kalau lewat nggak apa-apa, nanti kita potong. Kita bawa dulu ke sana. Nah, kemudian kita lihat tadi itu pindahnya di mana ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sini ya. Oke, di sini kita potong. Cara motongnya itu teman-teman tinggal ini ya, tinggal klik aja yang mau dipotong. Nah, tinggal pilih bagi atau pangkas. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik aja dulu gambarnya, gambar si ini, gambar si gorengannya. Kemudian kita pilih bagi atau pisahkan. Nah, kemudian kita pilih potong ke kanan playhead karena yang akan kita potong adalah bagian kanan, ya. Nah, kemudian untuk tulisannya kita klik juga, kita potong ke kanan playhead. Oke, kita play. Nah, selanjutnya di sini kan dia masih ini ya. Nah, kalau saya pribadi coba kita geser lagi ke depan. Jadi kita harus sesuaikan detik dari si template-nya ya, teman-teman. Oke, di sini misalnya dan gambarnya juga dipotong. Oke, di sini tinggal masukin aja kayak gini. Kalau udah stay, masukin lagi aja foto produk selanjutnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan foto produk yang tanpa background dulu ya. Nah, hasilnya seperti apa nih? Kita masuk ke media, lalu pilih foto. Saya pakai yang produk, misalnya produknya ini nih. Nah, produknya ini. Nah, kita pasin di tengah. Gimana perbedaannya antara ini dengan yang ini? Jadi dia lebih menarik kan kalau nggak pakai background. Itu lebih menarik lagi teman-teman. Jadi kita pakai misalnya yang tanpa background juga, kita pasin di tengah. Dan kita mainkan animasinya. Kita klik gambar produknya, kita pilih animasi masuk, lalu di sini yang saya katakan tadi bisa pakai yang tingkatkan kayak gini. Nah, kemudian dicentang. Nah, kemudian kita lihat, kita play pelan-pelan, kita seret ke kiri sampai dia stay. Nah, kemudian di sini kita tambahkan misalnya keterangannya, misalnya Smart Hafiz ya. Oke. Nah, kemudian di sini fontnya saya mau ganti ini. Kemudian warnanya saya mau ganti jadi warna yang lebih gelap ya. Ini. Oke, kemudian saya taruh di bagian sini. Dan di sini saya mau mainkan animasi masuknya yang huruf demi huruf. Nah, kemudian saya mentokkan sampai di kanan dan centang. Nah, kita play.
Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, kemudian kita panjangkan aja untuk si ininya, si foto produknya. Nah, di sini kita lihat di sini ada perpindahan lagi. Nah, itu kita gunakan foto produk selanjutnya. Bagaimana kalau saya cuma mempromosikan satu produk atau dua produk? Jadi ini bisa kita potong. Misalnya kita cuma mau sampai di sini. Nah, ini bagian atas kita pilih template-nya, lalu pilih bagi, kemudian potong ke kanan playhead gitu. Jadi ini juga yang di bawah kita sejajarkan, kita pilih dan potong ke kanan playhead. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada dua iklan yang akan kita buat video promosinya. Kita tunggu. Nah, ini untuk foto produk pertama. Ini karena mungkin tulisannya nggak sejajar ya, kita taruh di tengah dulu. Oke. Nah, kemudian kita ulang. Oke, ini keterangannya ya. Nah, selanjutnya masuk ke produk kedua. Nah, ini produk yang tanpa background. Tadi menggunakan background, ini tanpa background gitu. Jadi enak mana nih dilihat? Kalau saya sih yang tanpa background ya. Nah, kalau misalnya udah berhenti cuma sampai di situ iklannya, nah kita tinggal tambahkan misalnya musiknya. Nah, gimana cara menambahkan musiknya? Nah, kita tinggal klik audio. Nah, kemudian pilih musik yang ada di handphone kita. Jadi kalau misalnya ada musik dari galeri kita atau dari perangkat HP kita langsung, itu bisa digunakan. Jadi biasanya itu dia ada di bagian lagu ya. Kalau misalnya lagu yang ada di handphone kita, tapi kalau nggak ada pasti foldernya juga kosong ya. Nah, di sini saya menggunakan musik bawaan dari si KineMaster. Jadi saya menggunakan folder musik. Jadi tinggal tambahin aja misalnya si ini. Nah, kita klik tanda plus dan hasilnya seperti ini. Nah, musiknya teman-teman dengar sendiri langsung berhenti tak di situ. Nah, kalau untuk menghaluskan si musiknya, kita tinggal klik aja musiknya sampai garis kuningnya muncul. Lalu kita pilih bagi dan pisahkan di icon gunting ini, ya. Nah, kemudian kita potong ke kanan playhead karena kita mau hilangkan dan sejajarkan dari detik terakhir di semua yang sudah kita masukkan, mau itu gambar produknya, tulisan dan template-nya ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal masuk aja di bagian pengaturan di sini. Nah, di sini ada pengaturan. Lalu di sini teman-teman pilih audio dan di bagian bawah di sini ada audio keluar memudar. Nah, itu diaktifkan. Nah, diaktifkan. Nah, untuk audionya kita mau berapa second nih? Nah, kalau saya sarankan di 4 second ya. Dimajuin ke depan 4 second, kemudian klik centang di pojok kanan atas. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi semakin videonya mau habis, itu musiknya juga akan perlahan lebih kecil lagi, jadi halus gitu ya. Nah, kalau kita sudah edit nih, kita udah tambahin foto produk, kemudian kita sudah tambahkan teks, nah lalu kita menambahkan musik juga sudah. Nah, tinggal save ke galeri kita untuk mengupload ke media sosial. Jadi caranya tinggal klik aja tanda panah yang mengarah ke atas ini. Nah, kemudian teman-teman di sini pilih resolusi yang tinggi sesuai dengan spek handphonenya. Itu jangan ikuti video tutorial ini ya, bilang kok saya nggak ada 2K-nya, 4K-nya nggak ada. Saya cuma sampai misalnya HD 720,
itu tergantung dari perangkat handphone ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang paling tinggi 720p, gunakan 720p. Kalau paling tinggi 1080p, gunakan 1080p. Kemudian untuk kecepatan bingkainya atau laju bingkainya, nah teman-teman bisa pilih di 30 saja ya, itu standar. Nah, untuk kualitasnya tergantung dari teman-teman. Mau kualitasnya tinggi, silahkan diseret ke kanan. Kalau mau kualitasnya rendah, silahkan seret ke kiri. Kualitas ini menentukan dari sisi ukuran file video kita. Jadi kalau misalnya kita tinggi, nah teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini ada 20 MB nih. Kalau saya tinggikan ke kanan, itu tulisannya jadi 32 MB. Nah, kemudian saya turunkan, dia kualitasnya itu sekitar filenya 8 MB. Itu mempengaruhi dari kualitas video kita. Jadi gunakan yang di tengah aja ya, seperti ini, yang 5 Mbps untuk kecepatan bitnya. Jadi kita pilih 20 MB atau mungkin tergantung dari berapa yang teman-teman tambahkan ya, berapa file tambahan, misalnya foto produknya ada berapa, itu tergantung dari situ untuk ukuran filenya gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, karena saya nggak berlangganan, tinggal lewati aja. Dan jangan sampai keluar dari tampilan ini ya, tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal share ke media sosial. Ini pasti ada di galerinya teman-teman ya. Kalau sudah ini, jadi masuk ke folder KinoMaster. Nanti di sana banyak banget video yang sudah teman-teman ekspor. Nah, pasti hasilnya ada di sana. Oke ya. Jadi itu untuk para all shoppers. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada foto produk yang tanpa background seperti ini, sebaiknya gunakan. Nah, Mbak, gimana caranya kalau kita mau gunakan foto produk kita ya yang pakai background tapi kita mau hapus backgroundnya, gimana dong? Nah, caranya adalah teman-teman tinggal masuk aja ke eraser background, mau menggunakan aplikasi juga boleh, mau menggunakan website juga boleh ya. Jadi di sini kalau teman-teman menggunakan aplikasi, nah di sini nama aplikasinya adalah eraser background atau background eraser ya. Kalau di Android itu mungkin namanya penghapus latar atau eraser background. Nah, kalau di sini itu namanya eraser ini ya. Nah, kemudian di sini kalau kita masuk ke eraser, tinggal pilih aja load of photo dan masukkan fotonya ya, foto produk yang akan kita ini ya. Misalnya nih, saya cari di WhatsApp foto produknya. Saya pakai yang kuliner aja ya. Nah, misalnya ini nih, saya mau buang bagian piringnya. Nah, di sini kan ada yang kepotong di sebelah sini. Nah, misalnya saya mau hapus bagian ini, jadi saya mau seimbangkan. Seimbangkan di sini. Kemudian down, dan kita lihat. Nah, di sini ada beberapa yang ikut kehapus. Jadi kita bisa mainkan ya. Mainkan untuk undo, lalu di sini kita pilih auto. Jadi kita tinggal bawa aja seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi buat si foto produk kita backgroundnya hilang ya. Jadi teman-teman bisa pilih dan hapus, bisa pakai manual kayak gini. Kalau sudah aman, teman-teman tinggal gunakan yang manual. Oke, kemudian auto lagi, kita pilih yang dekat-dekat ya. Misalnya udah nih, udah clear. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan eraser background ya, atau menggunakan aplikasi. Jadi
ada juga versi menggunakan tools ya, namanya adalah remove.bg. Oke, kemudian kita masuk. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik upload image dan pilih foto ya, pilih fotonya. Dan misalnya saya mau pakai gambar yang tadi. Gambar yang ini. Nah, kemudian kita pilih. Kita tunggu sampai uploadnya selesai dan hasilnya seperti ini. Jadi tinggal kita klik download. Udah ke download di galeri kita, bisa langsung diekspor. Itu teman-teman tinggal pilih aja filenya ya, masuk ke menu file. Di sini menu file, lalu cari bagian unduhan tadi. Nah, ini unduhan ya. Nah, tekan nama, kemudian bisa bagikan, klik bagikan dan masuk ke KinoMaster ya. Cari aplikasi KinoMaster. Atau bisa simpan gambar. Oke, kita cek di KinoMaster apakah gambarnya ini PNG atau enggak ya. Karena kalau di kalau di iOS itu kadang ada yang ke save, ada yang enggak ya. Kita pilih media, foto, semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ini. Nah, ini backgroundnya hilang ya. Selanjutnya kita pilih posisinya. Karena di sini piringnya kepotong dikit ya, jadi kita seimbangkan. Jadi kita pilih menu pangkas, lalu kita potong dikit juga, kemudian centang. Jadinya bentar kita sesuaikan pangkas, jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi piringnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan panjang dari teks tadi ya. Di sini kalau lewat, kita tinggal mentokkan dulu tulisannya, lalu pilih gambarnya, pilih icon gunting, kemudian potong. Dan mainkan animasinya ya, jangan lupa klik animasi masuk, lalu pilih tingkatkan. Nah, kemudian untuk animasi keluarnya, teman-teman bisa pilih turunkan. Oke, nah kita play. Nah, untuk keterangannya di sini kan kalau tampilannya sudah begini, kita nggak pakai produk yang pakai background, jadi kita taruh aja tulisannya di atas ini. Jadi ini tuh sebenarnya ini tempat tulisan ya, yang bagian sini di bawah itu tempat tulisan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perpindahannya dan produknya kita tambahkan. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman, untuk video tutorial khusus untuk para all shoppers, karena mungkin teman-teman yang baru di KinoMaster ini pasti masih bingung, Mbak, itu menu-menu yang ada di sebelah kiri itu gimana sih? Itu menu untuk recording apa sih? Yang ada gambar ininya apa sih? Nah, nanti itu semua akan ada penjelasannya masing-masing ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman ikuti aja video tutorialnya dulu. Oke ya. Jadi mungkin itu ya cara edit template yang versi all shoppers. Nah, sekarang saya mau beralih ke versi umum nih.
Jadi saya masuk dulu ke tampilan awal dari si KineMasternya. Nah, jadi di sini saya mau bikin buat baru dulu. Saya mau buat baru, kemudian aspek rasionya ingat kita pilih 1:1. Nah, di sini kemudian kita klik berikutnya seperti tadi dan masukkan template-nya. Kita pilih video semua dan pilih template-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita mentokkan dulu di awal. Nah, seperti yang awal tadi. Nah, kalau misalnya kita sebagai kita sebagai profesi umum ya, bukan penjual nih. Nah, di sini misalnya saya mau bikin sebuah caption atau tulisan atau misalnya dakwah ya. Nah, di sini kita tinggal tulis aja atau kita tambahkan nama Instagram kita di bagian bawah tapi kecilin gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya nih, @Kisti Amalina 30. Nah, kemudian tulis namanya itu saya mau ganti jadi warna ungu atau ya warna ungu aja. Kemudian taruh di sini di tengah. Lalu saya mau kasih garis pinggir ya. Nah, garis pinggir biar lebih menarik lagi. Tapi warnanya saya mau pakai warna biru. Atau enggak deh, warna biru, warna hitam aja. Nah, kemudian untuk ketebalannya di sini kita bisa mainkan. Nah, di sini saya mainkan di angka 40 dan saya mau mainkan warna biru yang ini. Oke. Warna hitamnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita udah tambahin, nah di sini kita pilih animasinya, tinggal pilih animasi masuk. Di sini saya mau pakai yang pop aja, kayak gini, kemudian centang. Nah, selanjutnya kalau udah ngepop nih, nah kita tinggal kecilin dikit lagi sampai ininya nggak terlalu nonjol ya, tulisannya nggak terlalu menonjol. Nah, selanjutnya untuk opasitasnya saya juga turunkan biar nggak mengganggu. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya awalnya itu seperti ini. Oke, ini kan udah turun nih, kertasnya udah turun. Nah, kita tunggu dia stay seperti ini. Kita tambahkan tulisan. Kalau misalnya ini dakwah ya, kita mau tulis misalnya sebuah kalimat-kalimat ini. Nah, nanti tinggal pilih aja lapisan teks dan tulis, atau bisa copy paste langsung dari Google ya, cari di Google. Nah, misalnya tulisannya seperti ini nih. Saya asal-asalan aja ya, biar teman-teman nggak lama untuk ininya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, misalnya tulisannya seperti ini. Lalu ini kita perkecil, kita seret aja dulu ke kiri sampai muncul tanda panah yang ada di sudut kanan bawah ya. Nah, kemudian kita tarik masuk biar tulisannya kecil. Nah, kemudian di sini saya ubah warnanya jadi warna hitam. Fontnya saya ubah, misalnya saya pakai ini. Nah, kemudian di sini kan dia kecil banget nih kalau tulisannya seperti ini. Jadi kalau kita mau ubah lagi tulisannya, kita mau enter, nah klik aja gambar keyboard yang ada di atas ini. Nah, misalnya ini nih kita enter, kemudian ini kita enter. Nah, di sini misalnya, nah kita centang, nah tinggal kita perbesar, taruh di tengah atau di atas juga boleh. Nah, kemudian kita pilih kata kalimat atau paragraf selanjutnya, bisa ditaruh juga di bagian sini. Nah, sebelum kita menambahkan kalimat selanjutnya, nah di sini kita tinggal tambahkan aja animasinya dulu nih teman-teman. Kita klik
tulisannya, lalu pilih animasi masuknya. Di sini saya sarankan menggunakan huruf demi huruf, atau bisa juga itu dari sembul ya, pilih sembul, sembul keluar atau sembul ke bawah kayak gini. Nah, kemudian untuk animasinya saya ini minimal 2 detik untuk animasi masuknya. Nah, misalnya saya pakai ini sembul. Nah, selanjutnya ketika sudah stay, saya mau tambahin lagi tulisan nih di bawahnya. Nah, saya tambahin lagi lapisan teks. Nah, tambahkan lagi nih tulisan atau paragraf berikutnya ya. Nah, kemudian kita ubah warnanya jadi hitam. Pilih fontnya yang sama ya, yang sama, jangan sampai beda karena jelek nanti hasilnya kalau nggak sama. Nah, kemudian kita pasin di tengah, sesuaikan dengan tulisan yang tadi di atas. Kalau mau cepat, teman-teman tinggal klik aja titik 3 yang ada di pojok kanan, pojok kiri atas, lalu pilih terpusat secara horizontal. Oke. Nah, ini tulisannya udah 2, kita mainkan lagi animasi masuknya nih, tulisan kedua atau paragraf kedua. Nah, kemudian di sini bisa pakai juga sembul ke bawah. Maaf ya, ini sekah, jadi kita pilih sembul ke bawah kayak gini. Nah, kemudian ingat ya, jangan langsung centang. Nah, kemudian kita mentokkan di angka minimal 2 kayak gini. Jadi hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya ada lagi nih tulisan apa di bawahnya sini, bisa tambahkan IG-nya teman-teman aja di sini. Nah, itu kalau misalnya kita mau bikin bagian video dakwah ya, atau video informasi atau berupa tulisan, nah itu bisa menggunakan teknik ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat si ininya hilang di mana nih. Nah, ini hilangnya di sini. Oke. Nah, di sini saya potong ke kanan playhead. Kemudian tulisan paragraf kedua juga saya potong. Dan untuk animasi keluarnya ini saya belum pilih, jadi saya mau hilangkan juga. Di sini saya menggunakan yang sembul atau jepret ya. Itu sembul dan jepret itu sama. Kalau untuk animasi keluar namanya jepret, kalau untuk animasi masuk namanya sembul. Jadi misalnya kita jepret ke dalam kayak gini. Nah, kemudian yang ini juga jepret ke dalam. Untuk durasinya nggak apa-apa 1 ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi kata-kata berikutnya ya, sampai berapa menit atau berapa detik video yang kita butuhkan gitu. Oke, selanjutnya di sini misalnya nih kita sudah tambahkan tulisan. Nah, kita mau misalnya yang umum, kita mau video kita misalnya tentang kegiatan kita dalam organisasi misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru misalnya, oleh murid misalnya, atau foto-foto kegiatan mahasiswa misalnya, itu bisa banget semua ya, bisa masuk di template ini. Jadi kita tinggal pilih foto yang akan kita masukkan ya, foto kegiatan kita. Jadi di sini saya mau pilih foto kegiatan yang ada di Kota Palopo misalnya. Nah, kebetulan saya juga penyebar luas informasi di Kota Palopo ya teman-teman. Jadi semua kegiatan akan diposting di sini. Jadi misalnya saya pilih gambar yang ini ya, gambar ini informasi ya, yang kegiatan yang ada di Kota Palopo misalnya. Nah, ini saya sesuaikan dari si template-nya ini. Jadi saya nggak boleh
lewati, seperti penjelasan saya tadi di awal, nggak boleh melewati dari garis kertas ini ya. Jadi garis kertasnya itu yang ini ya, yang warna abu-abu ini, yang persegi panjang, itu ibarat kertas yang nggak boleh dilewati, itu batasnya. Nah misalnya seperti ini, lalu saya pilih titik 3 di pojok kiri atas. Nah selanjutnya di sini saya pilih terpusat secara horizontal biar dia di tengah ya. Nah selanjutnya kalau udah kayak gini nih, kita tinggal tambahkan keterangannya dari foto kegiatan kita misalnya. Jadi kita pilih dulu animasi masuknya. Nah pilih animasi masuk, bebas animasi masuknya di sini mau apa. Tadi saya pilih tingkatkan biar enak aja ya, atau mau pakai sembul juga bisa, sembul keluar atau sembul ke bawah juga bisa kayak gini, atau sembul ke atas juga bisa, sembul terbuka juga bisa. Nah jadi teman-teman tinggal pilih aja, sesuaikan. Jadi untuk detiknya sesuaikan juga dengan durasi yang kita inginkan ya, kemudian kita centang. Dan selanjutnya kita geser ke kiri perlahan, kita lihat sampai di mana dia stay si fotonya ini ya. Nah dia stay di sini, kita tinggal pilih lapisan, lalu pilih teks, misalnya kegiatan hari Jumat oleh, saya enter ya, oleh Bapak Wali Kota Palopo, misalnya seperti itu keterangannya. Warnanya saya mau ganti warna hitam, kemudian fontnya misalnya saya pakai yang ini, dan saya perkecil dan saya bawa di sini untuk keterangannya. Dan kalau kita mau lebih cepat untuk posisinya di tengah, kita klik tanda titik 3 di pojok kiri atas, lalu pilih terpusat secara horizontal. Dan seperti ini. Selanjutnya kita mainkan animasinya. Kita main animasi masuk. Lalu di sini saya gunakan yang huruf demi huruf. Dan dia mentok di paling akhir ya. Nah, kemudian kita coba apply. Nah, di sini kita tinggal panjangin dulu untuk si ininya, si gambarnya dengan tulisannya. Nah, cara memanjangkannya itu adalah kita seret aja yang garis kuning tebal yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, yang ada titik 4-nya itu. Nah, ini kita seret seperti ini. Nah, kemudian kita lihat nih, dia perpindahannya di mana ya? Nah ini dia. Kalau udah ada bayang-bayangan seperti ini, kita tinggal pilih aja, potong ke kanan playhead, pilih icon gunting, potong ke kanan playhead. Dan tulisannya juga sama, kita pilih icon gunting, potong ke kanan playhead, kemudian centang. Dan mainkan animasi keluarnya ya. Animasi keluar misalnya kita mau memudar juga boleh, mau jepret-jepret juga, it's okay ya. Nah misalnya jepret ke dalam nih. Kemudian ini juga kita jepret ke dalam juga. Oke, nah hasilnya seperti ini. Oke, jadi tinggal tambahkan lagi foto produk berikutnya atau foto kegiatan kita berikutnya. Nah misalnya nih saya tambahin lagi nih foto selanjutnya, foto kegiatan selanjutnya itu misalnya saya ambil yang ini nih. Oke, kita perkecil lagi tampilannya, sesuaikan, lalu pilih titik 3, lalu terpusat secara horizontal. Dan tambahkan keterangannya lagi nih di bawah. Tambahkan keterangannya gimana Mbak Kis? Tambah keterangannya, nanti tinggal mainkan dulu animasinya. Animasi masuknya bebas. Di sini saya samakan ya, sembul ke bawah kayak gini, atau sembul terbuka kayak gini, dan 1,5 centang. Dan kita lihat dia stay-nya di mana. Seret ke kiri pelan-pelan dan pilih lapisan, masuk ke teks kegiatan hari ini.
hari ini ya. Misalnya keterangannya seperti itu. Pilih menu warna untuk merubah warna, misalnya saya pakai warna hitam. Lalu kalau kita mau gunakan bayangan ya, di scroll aja ke atas sampai muncul tulisan bayangan. Nah, diaktifkan aja, kemudian centang. Kemudian di sini saya mau ganti font. Saya ganti yang ini. Jadi perkecil dulu. Nah, misalnya kita mau si tulisan ini ada di tengah, klik titik 3 di pojok kiri atas, lalu terpusat secara horizontal. Kayak gini. Oke, selanjutnya kita panjangin si ininya. Tulisan dan gambarnya. Oke. Misalnya kita cuman mau sampai detik sini nih, jadi kita tinggal pilih aja template-nya sampai si template-nya muncul garis kuning, lalu pilih tanda icon gunting, lalu potong ke kanan playhead. Sama halnya yang di bawah, pilih icon gunting, potong ke kanan playhead, dan gambarnya pun seperti itu. Oke, jadi selesai. Ini adalah contoh cara bikin video. Misalnya kita mau bikin video mungkin dakwah, atau kita mau bikin video kayak mempresentasikan kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan, itu bisa semuanya diedit di sini ya. Jadi mau foto keluarga kita atau foto-foto liburan kita, bisa teman-teman masukkan di sini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya satu frame ini, nah di sini kan satu frame nih, saya katakan ini satu frame. Nah, ketika saya akhiri di gambar ini kita masuk ke frame kedua. Kalau udah ada perpindahan seperti ini, misalnya ini perpindahan seperti ini, itu kita masuk ke frame kedua. Nah, jadi kalau misalnya satu frame ini kita mau tambahkan misalnya 5 foto juga bisa ya. Jadi misalnya ini saya bagi-bagi dulu ya. Bagi jadi 5 foto nih. Ini dibagi jadi 5 foto atau 4 foto aja ya. Oke. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Ya, misalnya kegiatan kita pada hari ini itu ada beberapa tag foto ya kegiatan. Jadi kita bisa masukkan. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti di frame kedua lagi teman-teman bisa tambahkan lagi foto-foto yang bermacam-macam. Jadi jangan cuma mentok di satu foto ya. Jadi teman-teman bebas mengekspresikan atau mengkreasikan template yang sudah saya bagikan ini ya. Jadi mungkin untuk video hari pertama ini saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti aja step by stepnya. Tadi juga saya sudah ajarkan gimana caranya menambahkan musik, kemudian musiknya gimana agar nggak langsung berhenti begitu saja. Jadi di awal di versi pertama juga sudah saya sampaikan ya. Jadi mungkin untuk video hari pertama ini saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik ya. Jadi untuk tugasnya silakan teman-teman praktekkan materi yang saya berikan, dan jangan lupa untuk di posting di media sosial ya, biar saya bisa lihat hasil dari belajarnya teman-teman. Kalau misalnya hasil belajarnya oke, wah nanti bakalan ada challenge-challenge dari kami, dan tentunya biar teman-teman semakin semangat untuk mempraktekkan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk video tutorial hari pertama ini. Semoga apa yang saya berikan bisa teman-teman terapkan di produknya masing-masing atau di kegiatannya masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari kedua ya teman-teman. Jadi jangan lupa skor tugasnya ya.